Tahun 2014 ketika kami memulai, ada sebagian orang yang tidak percaya, mau minta bukti. Orang baru mulai udah mau minta bukti. Orang gila, saya bilang. Saya aja baru mulai, bener nggak? Ketika saya tanya, buktinya sudah ada belum Pak? Belum. Saya bilang belum ada. Udah mau minta bukti. Kalau sekarang masih tanya bukti, juga orang gila, saya bilang. Udah begini banyak bukti, bener nggak? Masih mau tanya bukti lagi, bener nggak? Ya, hari ini kebetulan Bapak Ibu semua, bulan ini omset kita bukan 8 miliar, bukan 800 juta, tetapi omset kita hari ini nembusin angka di atas 80 M satu bulan. Awal mulanya orang berpikir omset kita referensi orang 350.000 Bapak Ibu, betul nggak? 700.000. Ada yang pintar hitung-hitungan, Pak, 3,5 omset 1 miliar, saya mau ngajak berapa orang Pak? Bisnis ini mah nggak jalan Pak. 700.000 pun susah Pak. Saya premi yang mahal juga katanya nggak jalan, susah omset. Apalagi di premi bawa cuma 3,5. Kapan nyari omsetnya katanya? Dia nggak tahu kalau 5 jadi 25, 125 ribuan orang, betul nggak yang kita ajak? Betul. Dikali 3,5 hasilnya jadi. Ya. Makanya kalau ngajak orang, Bapak Ibu, kalau dia terlalu pintar, Bapak Ibu tinggalkan aja. Ya. Waktu itu saya tahu, saya ajak Pak Afriat. Kayak ini orang nggak terlalu pintar, betul nggak? Saya bilang, udah bisnis ini bagus, ikut aja. Ikut dia nggak terlalu banyak analisa. Iya. Ikut dia, nggak banyak analisa. Mana aja, ini bangkrut enggak? Perusahaan bisa bayar bonus nggak? Dia nggak tanya. Kita bilang bagus, dia udah ikut. Iya, tidak terlalu pintar. Iya. Jadi memang kadang-kadang ya susah kalau orang terlalu pintar diajak bisnis ini, memang dia nggak nyambung. Memang kita aja nggak bisa ngajak dia aja nggak nyambung sama kita. Karena suka akal. Memang aneh sekarang bisnis, perubahan begitu luar biasa Bapak Ibu semua. Kemarin saya ketemu teman saya, satu kuliah sama saya. Dia kebetulan saya bilang, tuh properti saya boleh dijual, boleh disewa, terserah kamu. Kamu ada properti? Ada lah, gue bilang. Masa nggak ada hari gini nggak ada properti untuk disewa, betul nggak? Sombong dikit. Ya dulu soalnya satu kuliah, dia lebih pintar kan? Iya. Dia lebih pintar, satu kuliah. Saya bilang, ya udah ketemu. Dia bilang, wah kalau kerja kapan ya Chen bisa punya rumah seperti ini ya? Ya hitung-hitung dia bilang nggak nyambung, betul nggak? Nabung harga rumah 1 miliar aja. Kalau nabung 1 bulan 5 juta harus berapa tahun? Kalau 1 M 1 miliar. Kalau rumah 1 miliar nih, nabung 5 juta per bulan, harus berapa bulan? 200 bulan. Nah kalau Pak Afriat sekarang dia udah cepat ya, agak hitung-hitung. Udah lancar, ngomongnya udah miliar-miliaran kan. 200 bulan loh Bapak Ibu semua. Bayangkan, harus kalau rumah hari ini 1 miliar, harus nabung 200 bulan baru bisa punya uang 1 miliar. Ya, ketika kita punya uang 1 miliar, rumahnya udah 3 miliar biasanya. Kan 200 bulan hampir 15-an tahun, 15-20 tahun, betul nggak? Iya. Kalau 15-20 tahun itu biasanya rumah udah 3 kali lipat pengalaman, betul nggak? Betul. Iya. Dia bilang kapan? Wah, untung aja kamu nggak jadi accounting dulu. Ya dulu saya sama accounting, untung aja kamu. Dia bilang keluar dari perusahaannya, nggak jadi accounting. Iya, saya bilang, teman-teman kita yang accounting dibilang hari ini masih kerja aja, susah lu beli rumah. Iya lah, gue bilang, makanya jangan lu pinter. Jangan terlalu pinter, betul nggak? Iya, jangan terlalu pinter. Ya, jadi di sini nggak usah terlalu pinter, yang penting ikut aja. Kata Aplen, udah kamu undang orang, ajak 5, udah ikut aja, pasti jadi kok. Kita sudah buktikan Bapak Ibu semua. Sekarang ini sudah zamannya perubahan, betul. Ya, hati-hati dengan cara-cara yang lama, cara-cara konvensional hari ini sudah ditinggal orang, betul nggak? Banyak hari ini, ya usahanya ramai, dulu konvensional, oh hari ini sepi, betul nggak? Dulunya MLM dengan cara nawarin orang, oh hari ini nggak ada lagi orang ikut, semuanya pada ke 3i. Oh, beda 3i, betul nggak? Semuanya udah lari ke 3i. Mereka tahu gitu loh, ini ada peluang, betul nggak?
Iya, mereka tahu kalau Tria itu peluangnya perubahannya luar biasa. Nggak usah bawa produk lagi itu nggak. Kalau MLM kan jual produk, bawa produk, nawarin produk, produknya laku nggak laku. Ya kalau gagal ya udah selamat tinggal itu nggak. Kalau ini segagal-gagalnya masih ada tabungan, masih ada investasinya itu nggak. Tadi saya baru tunjukin sama teman, nih investasinya saya bilang sejak saya mulai, makanya kamu harus mulai sekarang. Ini sudah saldonya di atas 20 juta aku bilang. Ya, ini sebenarnya bagusnya bagi orang yang sulit nabung sebetulnya Bapak Ibu semua. Kita tidak bicara masalah gagal atau suksesnya, tapi bagusnya sebetulnya Bapak Ibu semua bagi orang yang sulit nabung, punya penghasilan nggak terlalu tinggi, ya tetapi nggak punya tabungan. Nah, dengan bisnis ini pelan-pelan akhirnya punya investasi, punya tabungan, betul nggak? Betul. Ini bagusnya sebetulnya bisnis ini. Tapi di balik itu, Bapak Ibu hari ini sudah tahu semua, betul nggak? Ya, di balik itu hari ini sudah tahu semua. Dan kita sudah buktikan perubahan ini, makanya hati-hati. Cara-cara konvensional hari ini berubah semua. Ya, saya dengar berita kemarin itu di Glodok Bapak Ibu, 80% ternyata konsumen hilang. Sebagai berita Bapak Ibu lihat mungkin kemarin berita juga 80% di Glodok sepi. Iya, semuanya online dengan cara-cara online. Ya, mereka kita lakukan bisnis. Dan hari ini sebenarnya tepat sekali kita berada di Tria. Hari ini kita online juga. Nggak mau kalah. Iya. Kalau masih ada cara-cara yang lama, saya bilang kembalilah ke jalan yang benar, betul nggak? Masih hari ini join di perusahaan, kemudian ada produk, nawarin produk lagi, jualan produk. Produknya perusahaannya booming, ya. Kalau perusahaannya udah booming, udah banding harga di internet gampang dicari, Bapak Ibu semua, betul nggak? Nggak mungkin kita bisa sukses besar lagi. Kalau dulu tahun 80-an, iya betul nggak? Orang cari produk susah, internet susah, bisa. Hanya kita yang punya produk, betul nggak? Orang mau nggak mau kontak kita. Tapi kalau hari ini bangun tidur, buka laptop, buka komputer, udah sore barang sudah sampai ke rumah. Kita nggak usah keluar rumah, barangnya yang sampai ke rumah. Nah, makanya itu cara-cara yang lama. Hari ini kalau Bapak Ibu sudah cara yang paling tepat, betul nggak hari ini bersama dengan kita, bersama Tria. Ya, kami targetkan ya tahun 2020 ya ada target kami ada 100 crown di Indonesia. Saya lagi bayangin ya tahun 2020 persaingan minimarket begitu hebat. Hari ini pun salah satu minimarket yang dulu kita ketemu sama Pak Abraham 7-Eleven tutup hari ini, betul nggak? Persaingan tahun 2020 apa yang terjadi? Persaingan minimarket luar biasa. Tetapi dengan adanya Tria, saya bilang yang punya minimarket tenang aja, ntar orang bisa ngantri. Mau kemana pagi-pagi? Bayar premi Tria. Mau kemana Bu? Mau bayar premi Tria. Bang mau kemana? Bayar premi Tria. Ntar kita bangun tidur. Ketika kita bangun tidur tahun 2020, saya yakin dan percaya itu terjadi Bapak Ibu semua. Hari ini ya ada sebagian orang bertanya, Pak ini perusahaan siap atau enggak? Betul nggak? Ya, ada yang tanya, ini perusahaan siap atau enggak? Jangan-jangan setahun 2 tahun lagi bangkrut, betul nggak? Dan hari ini perlu Bapak Ibu ketahui, kita lagi mempersiapkan beberapa kantor cabang seperti di Bandung kita renovasi. Itu yang biasa presentasi hanya 30-50 orang, kita akan rubah di atas, itu di atas 100 orang untuk ruang presentasi. Kita akan renovasi besar-besaran. Dan di Bali memang kantor sudah bagus, kita tambah lagi renovasi untuk besar-besaran, itu muat kurang lebih 100 sampai 200 orang juga. Dan di Gelong Bapak Ibu kalau pernah ke kantor, kita di seberangnya Telkomsel, itu hari ini sudah jadi yang belakang ya, kita tembus ke belakang, jadi karyawan pindah ke belakang sebagian, yang depan kita renovasi lagi, kita bikin ruangan presentasi lagi Bapak Ibu semua. Dan di Kemayoran ya mudah-mudahan September paling terlambat, kalau meleset-meleset pun Oktober, yang Wisma Sejahtera yang seberang sana, karena Wisma Sejahtera kantor kita akan pindah ke Kemayoran yang jauh lebih besar untuk presentasi. Ya, itu untuk persiapan kita. Jadi jangan sampai Bapak Ibu tanya, ini perusahaan siap atau enggak? Yang jadi masalah Bapak Ibu 3 bulan lagi masih ada atau tidak? Betul nggak? Jangan-jangan hari ini menggebu-gebu semangat tuh 3 bulan lagi udah mundur. Makanya saya bilang Pak Abraham, tuh foto-fotoin wajah-wajah yang benar-benar komitmen, bener nggak? Menunjukkan ya, jangan sampai setahun 2 tahun menghilang daripada bisnis ini. Banyak kok. Banyak. Saya yakin, tapi yang di ruangan ini ntar nggak ada kok. Dia jalan terus kok. Percaya saya.
demikian, ya. Hari ini sebagai bukti dan banyak sekali kecepatan kenaikan posisi itu luar biasa Bapak Ibu semua. Kenaikan posisi dari posisi tadi tim agensi, leader agensi, bronze, silver, gold, platinum, titanium, itu kecepatannya hebat sekali. Kenaikan setiap posisi itu kecepatannya hebat, ya. Nah, sebagian memang saya kalau posisi bronze terlalu banyak mungkin ya. Kadang-kadang saya hanya kenal wajah aja, nama nggak kenal saya. Saking banyaknya itu. Ya, silver pun sekarang udah mulai sama deh. Ini namanya bener gak ya? Nah, tapi kalau titanium, platinum masih kenal lah, betul nggak? Titanium, platinum, kan? Titanium, platinum pun hari ini udah mulai banyak sekali, ya. Penghasilannya kalau platinum itu yang gampangnya di atas 50, 60, 70, 80 juta lah. Ya, di atas 50 juta lah titanium sama platinum, titanium, ya. Itu di atas 50, 60 juta per bulan. Ya, kemarin di penghasilan Pak Jokowi saya lihat berapa 60-an juta udah dipermasalahkan, 60 ya udah kan 1,8 dihitung kasih kasih zakat 2,5% ya. Iya, itu dipermasalahkan. Iya, udah heboh betul nggak? Ini saya bilang tenang-tenang aja di atas 100-200 juta kan. Dia nggak tahu di ternyata bisa lebih, ya Bapak Ibu semua. Ya, bukan membandingkan, tapi yang jelas artinya tidak ada yang mempermasalahkan. Tenang aja kita terima 200-300 juta, betul nggak per bulan? Ya, ini hebatnya di 3i Bapak Ibu semua. Ya, nah, jadi yang penghasilan itu cukup banyak hari ini Bapak Ibu semua. Buktinya, ya dari grupnya Pak Afriel aja, tadi titanium. Buktinya dengan latar belakang kita berbeda-beda hari ini bisa Bapak Ibu. Ya, Pak Budi Heri. Ya, itu memang orang jaringan, pernah terlibat di MLM, tapi tidak pernah sukses yang sebesar ini. Dan hari ini sebentar lagi dia naik ke posisi crown agency. Kemudian ada lagi Pak Ari. Pak Ari juga sama. Kemarin sebagai karyawan keluar. Ya, saya tidak menganjurkan Bapak Ibu untuk keluar jadi karyawan, tetap aja konsentrasi. Tapi kalau Bapak Ibu sudah posisinya gold, platinum, titanium, itu nggak usah tanya kita mau keluar atau enggaknya, Bapak Ibu lah yang memutuskan, betul ya. Saya tidak sarankan untuk Bapak Ibu keluar, tetap aja Bapak Ibu konsentrasi dengan pekerjaan Bapak Ibu hari ini. Tetapi kalau ada waktu 1 jam, 2 jam, continue dan terus menerus setiap hari Bapak Ibu lakukan. Buktinya Pak Ari bisa hari ini posisinya titanium Bapak Ibu semua. Dulunya tinggal di Jakarta, stres dia. Udah penghasilan udah mendekati 100, ya udah pindah ke daerah, pindah ke tempat kelahirannya. Hari ini nikmat kehidupannya, lebih nikmat tentunya, betul nggak? Iya, hidup bisa berubah kalau di bisnis ini Bapak Ibu semua. Ya, itu Pak Ari. Kemudian Pak Arya, saya tanya kemarin, Pak, sebenarnya latar belakang Bapak apa sih? Ya saya ini nggak jelas, saya bilang latar belakangnya. Nggak jelas latar belakang Bapak Ibu semua. Hari ini penghasilannya mendekati 100 juta rupiah Bapak Ibu semua. Dengan latar belakangnya nggak jelas aja bisa dia kurang lebih hari ini 100 juta rupiah loh Bapak Ibu semua. Ini membuktikan. Ya kalau di Jakarta banyak tinggal di daerah Kelapa Gading, itu ada namanya Pak Heri Purnomo Group, ya. Itu sebentar posisinya platinum, titanium. Ada Pak Johnson, ya. Ada lagi Bu Melina. Bu Melina itu ketika ketemu saya di kantor, Pak, saya ini nggak bisa presentasi loh. Emang posisi Ibu apa? Posisi saya udah gold. Penghasilan 30 juta nggak bisa presentasi. Hebat kan bisnis ini, betul nggak? Berarti presentasi nggak usah pintar-pintar, betul nggak? Yang nggak bisa presentasi aja bisa penghasilan 30 juta lah Bapak Ibu semua. Ibu Melina, ya dia nggak pernah ke kantor, nggak pernah ketemu saya, makanya saya bingung. Kok posisi gold nggak pernah lihat ini wajah? Dan hari ini posisinya titanium Bapak Ibu. Cepat kok Bapak Ibu semua, ya. Itu latar belakangnya. Setelah saya cek ternyata dia dari perusahaan asuransi lain. Jadi hati-hati. Saya nggak menganjurkan kalau perusahaan asuransi pindah ke 3i ya. Saya nggak anjurin loh. Saya nggak anjurin ya. Tapi kalau mau ya terserah dia. Saya nggak anjurin. Ya, ingat saya tidak menganjurkan. Mereka aja saya udah bilang jangan ke 3i. Mereka mau aja. Saya nggak tahu 3i ada apanya gitu loh. Saya udah bilang jangan diajak. Nggak kedengar kali jangannya ya. Jangan kedengar. Iya. Jadi banyak Bapak Ibu semua. Jadi ya itu dengan latar belakang berbeda-beda.
Ya, artinya bisa sukses Bapak Ibu di bisnis ini. Ya, ada lagi dari karyawan juga. Saya lihatin Pak Hendy di Medan, hari ini bisa sukses juga Bapak Ibu semua. Pak Dani Johan di Bekasi, hari ini bisa Crown agensi juga Bapak Ibu semua. Ya, hari ini nggak ada Pak Yosef tinggal di Jakarta, usia 26 tahun kemarin. Nah ini Pak Yosef, saya waktu itu kurang lebih hampir setahun yang lalu, ya kita berangkat, ya. Kita jalan-jalan ke Eropa, udah punya duit jalan-jalan, dulu nggak pernah, betul nggak? Jalan-jalan ke Eropa, memang sih bagi sebagian orang biasa jalan-jalan, betul nggak? Tapi bagi kita melalui 3i itu yang luar biasanya Bapak Ibu semua. Ya, kita kemarin jalan-jalan, ya hampir setahun yang lalu kita jalan-jalan. Pak Yosef waktu itu, ya saya ingat posisinya titanium, saya Crown, jalan-jalan ke Eropa, ya. Jalan-jalan ke Eropa kurang lebih 13-15 hari, betul nggak? Posisi titanium, dia tinggalkan jalan-jalan ke Eropa. Pulangnya Bapak Ibu tahu nggak? Posisinya Crown. Ini yang hebatnya. Iya, dari bandara naik terbang posisi titanium. Balik lagi ke Soekarno Hatta, Crown agensi. Penghasilan 300 juta, betul nggak? Crown agensi. Ini yang hebatnya bisnis ini. Tapi kalau kita kerja, mohon maaf Bapak Ibu bisa bayangkan nggak? 13 hari bosnya aja, kata bosnya, saya aja nggak pernah ke Eropa. Kamu mau ke Eropa, gue pecat loh. Ini bisa Crown loh Bapak Ibu semua. Ini hebatnya bisnis 3i. Ya, itu Pak Yosef ya, dengan usia yang begitu muda. Siapa tahu di sini kan mau nyusul dulu nggak? Pak Yosef 26 tahun Crown. Ya, saya 25 tahun aja. Bisa kok, bisa. Tenang aja, nggak dibatasi usia. Usia muda bisa Crown juga, ya. Jadi tenang, ya bisa. Nah, itu Pak Yosef. Nah, kemudian ada Pak Budi Haji Mitra dia di Bogor, ya. Hari ini juga posisinya titanium, ya. Karyawan bisa sukses juga Bapak Ibu semua, ya. Dan beberapa orang mitra dia hari ini yang kecepatan juga yang saya katakan luar biasa terhadap bisnis ini, ya. Hari ini bisa sukses. Dan